semua, selamat datang ke ibadah raya di dalam talian BM Praise Valley. Kami rasa sangat bersuka cita kerana jemaat tetap setia bersama dengan ibadah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan telah memimpin kita, menolong kita serta membangun kehidupan kita sehingga ke hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya bawa kita membaca beberapa petikan dari Alkitab. Matius 7 ayat 8. Kerana setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Sebelum kita mulakan ibadah pada pagi ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini berserta kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas nafas yang Kau pinjamkan bagi kami pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus Tuhan. Pada hari ini Tuhan, ibadah hari Minggu, ibadah dalam talian ini Tuhan, Kau pakai luar biasa. Tuhan, Kau menyertai dari awal hingga selesai ibadah pada hari ini ya Bapa. Bagi mereka yang melayani Tuhan, Kau pakai mereka, tim pujian penyembahan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Kudus Tuhan. Bagi tim pujian penyembahan kami Tuhan, Kau pakai mereka luar biasa ya Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan ini Tuhan, kami dapat lebih dekat bersama Tuhan. Dan Tuhan, Kau berikan talenta-talenta yang luar biasa bagi mereka ya Bapa. Begitu juga Tuhan bagi yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan, Kau pakai dia ya Bapa. Tuhan, Kau lawati Tuhan, sentuh umat-Mu Tuhan melalui setiap kata-kata yang disampaikan Tuhan adalah kata-kata yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan pada hari ini Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga kami yang sedang kelemahan tubuh Tuhan, yang dalam keadaan kuarantin Tuhan, dalam keadaan yang resah gelisah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dan diberikan kekuatan yang baru ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas kesembuhan yang Kau berikan, atas pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk semuanya hari ini kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke semua, seterusnya mari kita tetap naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Shalom semua, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Dan Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sampai selamanya ya Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Kaulah. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Katakan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami datang Tuhan padamu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau Tuhan bersamaku, Kau yang kami andalkan, Kau tempat perlindungan yang kami andalkan. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, amin, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lagi satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, amin, Tuhan menyembuhku, amin, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali kita di ibadah
atas talian kita pada pagi ini. Dengan harapan semoga semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, ya, menikmati berkat Tuhan. Pada pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bagaimanakah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimanakah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca ataupun yang menjadi dasar kepada khotbah ini ialah daripada Efesus bab yang ke-5 ayat yang ke-18, ya. Efesus bab yang ke-5 ayat yang ke-18. Mari kita bacakan bagian ini bersama-sama. Ayat yang ke-18 daripada bab yang ke-5 daripada Efesus. Janganlah kamu menjadi mabuk oleh wain, karena hal itu akan merosakkan hidup kamu. Tetapi hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. Melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa kita haruslah hidup di dalam Roh, ataupun kita haruslah hidup dikuasai oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dan tema kita adalah bagaimanakah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kita lihat bagian ini melalui beberapa ayat yang akan saya kutip ataupun kita pelajari bersama selepas ini nanti, ya. Sebelum meneruskan khotbah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama pada saat ini. Memberikan kepada kami pertolongan-Mu untuk memahami firman-Mu. Bukan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba-Mu ini hikmat Tuhan untuk dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, agar dapat difahami dengan perkataan sederhana, mudah untuk dimengerti. Dan kami mohon perlindungan juga Tuhan daripada gangguan-gangguan dari luar, kuasa-kuasa jahat. Biarlah kuasa tangan Tuhan yang memimpin dari permulaan hingga selesai pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera waktu kami mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka Tuhan Yesus untuk menerima firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kami pada hari ini Tuhan, mengajar, membimbing kami Tuhan, bahkan mendewasakan kami. Haleluya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus merupakan penolong yang Allah berikan kepada anak-anaknya, yaitu orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Kita boleh melihat hal ini di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-7, dan kita ada kesinambungannya, ya, dengan ayat daripada Ibrani bab yang ke-3 ayat 7 dan ke-8, 7, 8 dan 9. Dan Bilangan bab yang ke-16 ayat 6, dan dibandingkan dengan Perjanjian Baru 2 Petrus bab yang pertama ayat 21. Setiap orang percaya tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan dapat kita jalani tanpa Roh Kudus. Dan setiap orang percaya juga harus mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Setiap orang percaya juga tahu bahwa hanya dengan bantuan Roh Kudus kita mampu untuk menjalankan kehidupan kita, dan kita mampu dan diperkenankan oleh Allah. Mari kita lihat daripada Kisah Para Rasul bagian yang pertama, bab yang pertama. Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang ke-4 dan 5. Apabila mereka berkumpul, Yesus memberikan arahan ini kepada mereka. Janganlah tinggalkan Yerusalem, tetapi tunggulah pemberian yang sudah dijanjikan oleh Bapakku dan yang sudah aku beritahukan kamu dahulu. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi beberapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Allah. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Tuhan Yesus menganjurkan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai janji Allah untuk memberikan Roh Kudus itu digenapi. Dan apa yang terjadi saudara-saudari? Setiap murid-muridnya yang hadir waktu Pentakosta itu, waktu pencurahan Roh Kudus itu, mereka menjadi orang yang luar biasa. Mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka melayani dengan luar biasa sekali, ya. Dan sesuai dengan tema kita ingin mengetahui bagaimanakah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 4 perkara
untuk kita pikirkan bersama berkenaan dengan topik ini ataupun tema ini, yaitu pertama, kita harus mengenal siapa yang membaptis kita dengan Roh. Siapa yang membaptis kita dengan Roh? Karena kita berbicara tentang Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua, bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Semua ini ada kaitannya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Dan yang ketiga, kerinduan yang bernyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat, tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan belajar kali ini satu persatu ya. Dan bagian pertama ialah kita mengenal siapa yang membaptis kita dengan Roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu sumbernya. Dia tahu dari mana baptisan itu datang. Dia tahu apakah kuasa yang ada di dalam kehidupannya setelah dia menerima Tuhan Yesus ya. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus membaptis dengan Roh. Matius bab yang ketiga ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air untuk menyatakan bahwa kamu sudah bertobat daripada dosa, tetapi Dia yang datang kemudian daripada aku akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Dia lebih besar daripada aku sehingga menjinjing kasutnya pun aku tidak layak. Siapakah yang dikatakan dia oleh Yohanes Pembaptis ini? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Tuhan Yesus membaptis dengan Roh. Dan kita mengenal bahwa sekarang kan bahwa baptisan Roh itu datang daripada Tuhan Yesus. Dan itu yang pertama yang harus kita pelajari dan kita ingat kan. Yang kedua, daripada mengenal siapa pembaptis Roh dengan Roh, yaitu Allah sebagai yang memberikan Roh Kudus ini rindu agar semua orang percaya mendapatkan Roh Kudus, menerima Roh Kudus di dalam hidup dan di dalam hati kita. Lukas 11 ayat 13, ayat 24 dan ayat 49 daripada ini bagaimana menyatakan bahwa kerinduan Allah, keinginan Allah untuk semua orang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus ataupun menerima Roh Kudus itu dalam hati kita masing-masing. Dan kita lihat di sini jawaban daripada bagian pertama, bagaimanakah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama kita harus mengenal siapa yang membaptis kita dengan Roh, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena bagian ini menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia membaptis dengan air, tapi hanya Yesus yang membaptis dengan Roh, katanya, Roh dan api. Jelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat membaptis kita dengan Roh selain Tuhan Yesus sendiri ya. Yang kedua, bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bertobat, yang sudah bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Kita kembali, kalau kita pusingkan ayat ini, berarti orang yang tidak bertobat tapi dia dibaptis, dia tidak dipenuhi Roh. Pertobatan dan dibaptis merupakan satu syarat yang mutlak untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Kita melihat di dalam Kisah Rasul bab yang kedua ayat 38. Petrus menjawab, hendaklah setiap orang di kalangan saudara bertobat daripada dosa, lalu dibaptis demi nama Yesus Kristus, supaya dosa saudara-saudara diampunkan, lalu saudara semua akan menerima pemberian Allah, yaitu Roh Allah. Petrus mengatakan bahwa orang yang bertobat daripada dosanya memang harus dibaptis, dan selain dibaptis, seterusnya adalah dia akan menerima pemberian Allah, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan perkara ini ada mutlak, yaitu bertobat, dibaptis, dan kemudian barulah mendapat menerima Roh Allah itu ya. Dan kita juga boleh lihat di dalam ayat, banyak ayat di dalam firman Tuhan berkenaan dengan topik yang sama tentu tentang Roh Kudus ini, keseluruhan Kisah Para Rasul ini.
kita boleh belajar tentang pekerjaan Tuhan pada masa gereja mula dan juga pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita ingin tahu lebih banyak, kita boleh baca bagian daripada kisah para rasul penahan Roh Kudus ya, khususnya daripada ayat seterusnya itu kisah para rasul 10 bab 10 ayat 44. Kita lihat dulu ayat ini ya. Sementara Petrus berkata-kata, Roh Allah turun dan menguasai semua orang yang mendengar perkabaran itu. Beberapa orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan menyertai Petrus dari Yope heran melihat Allah mengurniakan rohnya kepada orang bukan Yahudi juga. Mereka mendengar semua orang itu bertutur dalam bahasa-bahasa yang ajaib serta memuji-muji kebesaran Allah. Lalu Petrus berkata, lihatlah, semua orang ini sudah menerima Roh Allah seperti kita. Bolehkah siapa menghalangi mereka dibaptis dengan air? Oleh itu Petrus menyuruh mereka dibaptis demi nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta supaya Petrus tinggal dengan mereka untuk beberapa hari. Bertobat, dibaptiskan, dan menerima Roh Allah ataupun Roh Kudus. Ketiga perkara ini tidak dapat dipisahkan. Harus baptis, harus tobat, dan juga menerima Roh. Tapi dalam bagian ini kita melihat bahwa orang ini menerima Roh Allah, kemudian baru mereka dibaptis. Tetapi daripada semua ini, perkara pertama harus adalah bertobat. Mungkinkah mereka dipenuhi Roh tanpa bertobat? Tidak mungkin. Karena mereka bertobatlah, maka karena mereka percaya kepada Tuhan, maka Roh Tuhan itu ada, Roh Kudus itu ada di hati mereka. Karena mereka menerima Tuhan itu dan kemudian mereka dibaptis. Kita lihat perkara ini begini ya, bahwa bagaimanapun prosesnya, kita akan melihat bahwa hanya melalui pertobatan orang itu akan menerima keselamatan itu, menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dan kita melihat bahwa hanya orang yang sungguh-sungguh percaya saja yang dipenuhi oleh Roh Allah ataupun Roh Kudus. Dia iman yang alang-alang, dengan kepercayaan yang alang-alang, kita tidak dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Iman dan juga kepercayaan itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Nah, mungkin ada yang bertanya, setelah dia dibaptis, macam mana saya tahu bahwa saya ada Roh Kudus? Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah menerima Roh Kudus ataupun dibaptis secara roh, baptisan dengan baptisan Roh. Nah, disinilah kita kembali kepada pertobatan dan iman tadi. Tidak ada orang bertobat tanpa iman. Nah, begitu juga orang yang benar-benar percaya adalah orang yang beriman, bukan? Dan orang inilah yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus karena kepercayaan yang sungguh dan imannya. Dan kita melihat hal yang ketiga, bagaimanakah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga ialah memiliki kerinduan yang bernyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah pasti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bernyala-nyala untuk menerima Roh Kudus itu, memenuhi hidupnya, memenuhi dirinya, hatinya. Nah, kalau kita melihat dalam topik yang ketiga ini, kita melihat bahwa dapat digambarkan bahwa kerinduan yang bernyala-nyala itu seperti mana. Yang pertama adalah seperti seekor rusa yang merindukan air. Daripada Mazmur 42 ayat yang kedua, ada satu lagu kan daripada firman Tuhan ini dinyanyikan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Menunjukkan kerinduan, gambaran kerinduan akan Roh Kudus itu adalah seperti rusa yang sangat haus memerlukan air. Kalau dia tidak mendapat air itu, dia akan mati. Demikianlah gambarannya betapa rindunya kita akan Roh Kudus. Yang kedua, Cornelius dipenuhi oleh Roh Kudus karena kerinduannya yang bernyala-nyala. Kisah Para Rasul bab yang ke-10 ini ya, kita boleh lihat, baca ini nanti kemudian. Oleh karena kesempatan kasih yang Tuhan berikan, orang bukan Yahudi juga turut diselamatkan dan mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Walaupun dia bukan Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi dia
oleh karena hatinya yang rindu akan Allah, Roh Kudus ini untuk bekerja dalam menerima Roh Kudus ini dalam hidupnya, bekerja dalam hatinya, sehingga dia pun juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan 120 murid di Yerusalem yang ketakutan dan dalam kerinduan mereka akan Roh Kudus ini, ya. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 sampai 15. Dan juga kita boleh melihat itu di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 1 hingga 6. Kedahsyatan kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan pada waktu ini menyebabkan 120 orang murid ini mengikuti Tuhan, dan ketakutan itu maksudnya adalah ketakutan yang suci, yaitu melihat kedahsyatan kuasa Tuhan, sehingga mereka pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat yang di Yerusalem karena kerinduan mereka. Kisah Para Rasul, kita baca bagian ini, ya. Kisah Para Rasul bab 4 ayat yang ke-31. Ayat 31. Setelah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu bergoncang. Mereka semua dikuasai oleh Roh Allah dan mulai menyampaikan kabar daripada Allah dengan penuh keberanian. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki kerinduan yang bernyala-nyala untuk dipenuhi Roh Kudus, dan hasilnya ialah mereka akan dikuasai Roh Kudus dan mereka memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil keselamatan kepada orang lain. Mungkin kita rela mengabarkan Injil di gereja, kita pergi ke gereja-gereja lain, kita pergi kepada orang saudara-saudara kita pergi kepada teman-teman kita untuk menyampaikan pekabaran tentang Injil, ataupun kita juga pergi kepada orang yang satu bangsa dengan kita, orang kita yang kita kenal, tapi kita jarang sekali rela ataupun berani untuk menginjil orang yang berbeza dan orang yang tidak mau menerima Injil itu. Contohnya seperti orang saudara kita yang Muslim. Kita mungkin merasa takut, was-was. Nanti saya akan dihukum, nanti saya akan susah dan sebagainya. Nah, tapi oleh karena Roh Kudus memenuhi hati kita, segala ketakutan itu tidak ada. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, memberikan kepada kita keberanian untuk melakukan semua itu. Dan yang seterusnya lah 12 murid di Efesus, Kisah Para Rasul 19. Kita juga akan lihat bagian ini. Mari kita lihat bersama. Sementara Apolos tinggal di Korintus, Paulus menjelajah kawasan pedalaman daerah itu, lalu tiba di Efesus. Di situ dia berjumpa dengan beberapa orang yang percaya kepada Yesus. Dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Allah pada waktu kamu percaya kepada Yesus?" Mereka menjawab, "Kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Allah." "Jika demikian, dengan baptisan apakah kamu dibaptis?" tanya Paulus. "Dengan baptisan seperti yang diajarkan oleh Yohanes," jawab mereka. Lalu Paulus berkata, "Yohanes membaptis orang untuk menyatakan kepada mereka sudah bertobat kepada dosa. Dia memberitahu orang Israel supaya percaya pada orang yang akan datang kemudian daripadanya, orang itu Yesus." Apabila mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis demi nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus meletakkan tangannya ke atas kepala mereka, Roh Allah menguasai mereka, lalu mereka bertutur dalam bahasa-bahasa yang ajaib serta menyampaikan perkabaran Allah. Mereka semuanya kira-kira 12 orang. Kerinduan orang ini terhadap pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mengetahui karena itu suatu perkara yang baru bagi mereka, yaitu Roh Allah, dan mereka ingin dan rindu, sehingga dengan demikian sewaktu mereka didoakan, mereka dikuasai oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa bagaimanakah orang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Dia memiliki kerinduan yang bernyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, keinginan. Tapi saudara-saudari, ada juga orang yang berkeinginan untuk dipenuhi Roh Kudus, tetapi mereka akhirnya tersasar ataupun karena terlalu obses, ya, terlalu terlebih. Memang bagus kita mau, tapi kita hilang daripada daripada landasan firman Tuhan, sehingga kita mencari jalan lain, ataupun kita menjadi melalaikan firman Tuhan seperti yang kita lihat sebentar tadi. Roh Kudus, baptisan Roh itu tidak dapat diberi oleh manusia, tetapi hanya oleh Tuhan. Rasul Paulus, kalau kita melihat di sini tadi, Rasul Paulus bertanya apakah mereka sudah dibaptis dengan Roh. Mereka kata tidak. Karena pada masa ini adalah gereja belum mula. Mereka belum membaptis dengan nama Tuhan Yesus. Sedangkan Yohanes membaptis sendiri
hadir sebelum Tuhan Yesus. Dia membaptis orang dan dia memberitakan keselamatan itu. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, dia sendiri mengatakan bahwa inilah dia yang akan membaptis dengan Roh. Rasul Paulus dan beberapa orang lagi hanya membaptis dengan air, itu sebagai tanda pertobatan itu. Tetapi kemudian Tuhan Yesus datang, dan hanya dengan nama Tuhan Yesus maka akan terjadilah di mana Roh Kudus akan menempati hati kita. Karena baptisan Roh itu saat kita dibaptis, bertobat dan kita dibaptis, di saat itu jugalah kita mendapat baptisan Roh, karena kita dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Kecuali dia tidak dibaptis dengan nama Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, mereka hanya dibaptis dengan oleh Yohanes mengikut ajaran biasa sebagai tanda pertobatan. Dan karena itu Rasul Paulus membaptis, berdoa bagi mereka, dan mereka dibaptis sekali lagi. Apabila mereka mendengar hal itu, ayat 5 ya, mereka dibaptis demi nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus meletakkan tangan, mereka dibaptis dengan nama Tuhan Yesus, dan Paulus mendoakan mereka. Nah, waktu kita dibaptis pada masa sekarang ini, kita memang dibaptis dengan nama Tuhan Yesus. Kita di Islam dibaptis dan didoakan dengan nama Tuhan Yesus. Jangan silap. Kita kadang-kadang menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Demikianlah tentang keinginan untuk dipenuhi Roh Kudusnya dan juga baptisannya. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan berkata-kata dalam lidah asing atau bahasa roh ya. Daripada Rasul bab yang kedua ayat yang keempat tadi, mereka semua dikuasai oleh Roh Allah. Mereka mula berkata-kata dalam berbagai bahasa lain menurut apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada mereka. Dikuasai oleh Roh Allah. Bahasa asing ataupun lidah asing ataupun kita sebut di sini adalah bahasa roh. Sebenarnya itu adalah pemberian Allah, dan itu menunjukkan juga sebagai tanda juga bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah, tapi zaman sekarang ini bahasa lidah itu sebagai satu umpamanya sepertinya satu tanda untuk suatu tahap tertentu, level tertentu di dalam kerohanian orang itu. Sebenarnya dia tidak seperti itu ya. Berkata dalam bahasa roh ataupun lidah asing di sini dalam bahasa yang digunakan kadang-kadang lidah asing, bahasa roh gitu ya, kurnia lidah. Nah, tapi ia menjadi satu sepertinya menjadi tren. Dia tidak seperti itu sebenarnya. Karena kalau orang itu ada bahasa roh, karunia bahasa roh ini, tetapi kehidupannya tidak benar di hadapan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, ataupun dia hanya berbahasa lidah, tapi kemudian dia keluar hidupnya sama saja dengan orang dunia ini, itu sebenarnya tidak perlu. Di sanalah kita silap, karena kita hanya menginginkan sesuatu itu sebagai tanda saja, tetapi kita tidak hidup sesuai dengan iman kita terhadap apa yang kita miliki, yang kita ada, yaitu bahasa roh ataupun karunia-karunia yang lainnya. Ini adalah tanda katanya. Dan yang kedua daripada bagian tanda-tanda adalah memiliki kasih yang menyala terhadap Tuhan. Kasih bernyala terhadap Tuhan. Memanglah sebagai orang yang dikuasai roh, bagaimanakah kita tidak mengasihi Tuhan? Orang yang dikuasai roh adalah orang yang mengasihi Tuhan, sangat-sangat mengasihi Tuhan, saudara. Dia dekat dengan Tuhan. Kita melihat dalam Roma 5 ayat 5. Harapan itu tidak akan mengecewakan kita, karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Allah melakukan hal itu dengan perantaran rohnya yang sudah dikurniakannya kepada kita. Kasih itu datang daripada Allah, dan melalui Roh Kudus kita dapat memiliki kasih seperti, dan karena itulah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus yang dapat mengasihi Allah sungguh-sungguh. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus inilah yang kita akan lihat dia memiliki kasih yang besar terhadap Allah. Dan apabila orang itu mengasihi Allah, berarti dia mengasihi sesamanya. Itu sangat mudah untuk kita mengerti ya. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang juga mengasihi sesamanya, mengasihi orang lain. Di sana kita akan lihat ada kesinambungan di antara semua perkara ini ya. Dan mungkinkah dia mengasihi Allah kalau dia tidak mengasihi sesamanya? Tidak mungkin, kan? Yang seterusnya adalah semangat bersaksi. Yang ketiga daripada tanda-tanda. Mari lihat dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Allah datang kepada kamu, lalu kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria serta sampai ke ujung bumi. Bersaksi itu merupakan satu tanda bahwa orang itu adalah dipenuhi Roh Kudus ya.
hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus juga yang memiliki keinginan, kerinduan yang kuat untuk bersaksi, keberanian untuk bersaksi, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya tadi ya. Dan kemudian kita juga melihat tanda seterusnya adalah memiliki semangat doa yang tinggi. Kisah Para Rasul 3 bab 3 ayat 1 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42, di mana di dalam bagian ini kita melihat orang percaya pada gereja mula-mula ini, mereka sangat bersemangat untuk berdoa. Sama sekarang adalah kita melihat bagaimana walaupun keadaan COVID ini menghalang kita untuk berkumpul berdoa, tetapi kita masih berusaha menggunakan wadah yang ada, menggunakan online. Kita berdoa secara online, bersekutu secara online di dalam doa kita bersama-sama, walaupun tidak bertemu bersua muka. Dan semangat doa yang tinggi ini merupakan satu tanda bahwa orang itu adalah dipenuhi oleh Roh Kudus, kerinduan untuk berdoa. Dan yang terakhir adalah memiliki semangat berkobar. Saya juga akan baca bagian ini pada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 dan 45. Semua pengikut Kristus berkumpul dengan penuh keakraban dan mereka berkongsi milik. Mereka menjual harta milik dan membagi-bagikan uang itu di kalangan mereka menurut keperluan masing-masing. Semangat yang berkorban seperti ini, mereka semangat untuk saling membantu, menolong satu dengan lain, dan mereka berkumpul, sering berkumpul ya. Inilah semangat yang kita lihat di dalam sampai kepada gereja masa sekarang ini, bahwa adanya semangat yang berkobar untuk mengeratkan persatuan, untuk saling membangun iman satu dengan yang lainnya. Itulah tanda-tanda gereja itu adalah gereja yang memiliki yang dipenuhi, jemaatnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita sampai kepada kesimpulannya. Demikianlah 4 perkara yang kita pelajari sebentar tadi mengenai bagaimanakah keadaan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi kita melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia dibaptis, dia mengetahui baptisan itu adalah datang daripada Yesus Kristus ya, dari Tuhan. Mengenal pembaptis itu dengan yang membaptis kita dengan Roh, yaitu Tuhan. Dan yang kedua adalah bertobat dan memberikan diri untuk dibaptis. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang bertobat, yang sudah bertobat dan memberi dirinya untuk dibaptis. Dan yang ketiga adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memiliki kerinduan yang bernyala-nyala untuk dipenuhi Roh Kudus. Bukan orang yang tidak berminat, tetapi orang yang memiliki kerinduan yang bernyala-nyala untuk dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Yang keempat terakhir, tanda-tanda dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang kita lihat sebentar tadi. Berkata dalam bahasa roh, memiliki kasih yang bernyala-nyala kepada Tuhan, semangat bersaksi, memiliki semangat doa yang tinggi, dan memiliki semangat yang berkobar-kobar. Nah, daripada bagian ini, keempat bagian ini, saya berharap kita mendapat pengetahuan tentang firman Tuhan ini berkenaan dengan Roh Kudus ya. Bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Kudus itu sendiri. Setiap orang yang bertobat dan dibaptis mendapat baptisan Roh Kudus. Ini pelajaran yang perlu kita ambil dari perbagian ini tadi ya. Setiap orang yang sudah bertobat dan dibaptis akan menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kita mendapat baptisan Roh Kudus. Maksudnya kita dibaptis dan kita didoakan. Waktu baptis itu kan kita didoa dan dalam nama dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita dibaptis dengan air, tetapi kita tidak sungguh-sungguh bertobat, maka orang itu tidak mendapat baptisan roh. Jadi dia jangan heran kalau mana Roh Kudus, mana Roh Kudus, karena dia tidak bertobat. Roh Kudus tidak akan menempati hatinya. Dia tidak menerima Roh Kudus itu kalau dia tidak bertobat, karena dia hanya menerima baptisan air saja ya. Dan baptisan Roh Kudus berlaku hanya apabila kita menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kita. Nah, jangan heran kalau banyak orang dan jangan heran kalau kita lihat banyak orang yang bertobat dan dibaptis, tetapi tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Inilah karena dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Dia hanya mengatakan dia bertobat dan dibaptis, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan. Dia sungguh bertobat ya. Dia masih juga melakukan dosanya. Dia tidak mau terpisah daripada dosanya. Dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu dan menjadi kuat menjalani cabar-cabaran dan cobaan di dalam hidup kita. Dan karena itu tetaplah dan sentiasalah memohon pertolongan daripada Roh Kudus, dan kita tunduklah kepada pimpinan Roh Kudus setiap hari. Tunduk maksudnya apabila kita
merasakan pimpinan itu menegur kita ataupun membimbing kita atau mengarahkan kita sesuatu, kita harus tunduk, peka, dan kita harus ikut tunduk. Bukan kita peka saja tetapi kita tidak tunduk. Itu suatu masalah juga, karena kita menolak Roh Kudus itu untuk membantu menolong kita. Dan semoga semua kita pada hari ini yang telah mendengar firman Tuhan ini diberkati, walaupun dengan firman Tuhan yang singkat, mungkin terbatas, tapi saya berdoa dan saya berharap kita memperoleh sesuatu berkat yang indah daripada firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa untuk menutup ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami syukur atas kesempatan ini. Kami telah bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tetapi Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan akan terus berkarya, bekerja dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dikuat dan teguhkan, didewasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap yang mendengar akan diberi pengetahuan yang bertambah di dalam Engkau Tuhan, pengenalan akan Engkau Tuhan, bahkan terus bersemangat untuk hidup menurut pimpinan Roh Kudus-Mu. Bapak, kami berdoa bagi kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini, dalam usaha pekerjaan kami Bapak, bahkan dalam kami yang duduk di rumah, anak-anak yang kecil, orang tua dan ibu-ibu yang hamil, bahkan orang-orang yang sakit Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa, Engkau beri kekuatan, pemeliharaan, perlindungan kepada kami, beri kesembuhan kepada yang sakit Tuhan. Bahkan kami tidak lupa berdoa bagi mereka yang positif COVID-19 Tuhan, dimanapun mereka berada, karantin di rumah sakit sekalipun, bahkan dimanapun Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau berbelas kasihan terhadap mereka, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan, dan kuasa darah-Mu Tuhan kami diangkat, dikuatkan, dan disembuhkan Tuhan, segala virus-virus ini Tuhan dilenyapkan dengan kuasa-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, khusus menyerahkan kehidupan kami dan bersama keluarga kami Tuhan, agar kami diberi kekuatan dalam kekeluargaan kami, semakin intim dengan Tuhan, dan hubungan yang baik sama kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberkati kami dalam keperluan kami Bapa, selain anak-anak kami Tuhan, walaupun mereka tidak bersekolah secara seperti normal Tuhan, seperti biasa, kami percaya Tuhan Kau tetap memberi hikmat pada anak kami untuk dapat belajar Tuhan dan memahami pelajaran mereka. Dan kami mohon campur tangan Tuhan dalam semua perkara ini. Terpuji dalam Bapa, ini doa kami. Setiap suami ataupun anak dan istri yang keluar bekerja, keluar masuk mereka dari rumah, Tuhan Kau melindungi. Puji dalam Bapa, biarlah kami diberi kekuatan untuk menerus kehidupan kami Bapa seterusnya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan minta semua ini. Amin. Dan dengan ini ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, sehingga bertemu kembali di ibadah minggu yang akan datang.